Syahwat itu mampu merubah perorangan maupun kelompok. Contoh, ada nggak syahwat kelompok? Kita tidak sedang berbicara, Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan dan mengingatkan kita, mohon maaf. Bapak Ibu lihat kasus yang sudah umum sekarang kan? Apa kasus yang umum sekarang? Kasus kelompok yang sekarang lagi rame apa? Apa Bapak Ibu? Yang lagi rame banget. Kelompok apa? Tahu Bapak Ibu ya? Kita berdoa kepada Allah, Pak. Semoga Nahdlatul Ulama, Allah tunjukkan jalan yang mulia. Apapun kelompoknya, Pak. Apapun kelompoknya. Apapun kelompoknya. Kalau sudah urusan dunia selesai. Kemarin guru saya bilang begini. Bahkan sekelas orang-orang yang mohon maaf, kental dan kuat saja bisa tergeser. Maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghadirkan kita jam'iyah yang baik dan kembali kepada nilai awal, kembali kepada garis-garis yang lurus, Pak. Kenapa? Takut kita, Pak. Takut betul. Sehingga mohon maaf, Pak, kita ini mau ikut siapa sekarang? Kalau kita sendiri, kita tidak kuat. Kalau kita sendiri, kita tidak paham. Takutnya kita terjerumus dalam perbuatan yang salah. Sementara kelompok yang kita ikuti, mohon maaf, kadang-kadang juga terjerumus dalam syahwatnya. Di dalam Al-Quran Allah berkata, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa innalladzi, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu silih berganti turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafun, maka bagi mereka tidak usah takut, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih, katanya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka kata Allah kepada malaikat, sampaikan kepada mereka-mereka yang istiqamah, yang mengucapkan Allah sebagai Tuhan mereka, yang meyakini dan mengimani, abshir, berita gembira bagi mereka. Apa berita gembiranya? Ada surga yang sudah kami janjikan bagi mereka, kata Allah. Tu'adun, yang sudah dijanjikan. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah mengajak kita untuk istiqamah. Allah memerintahkan kita untuk bisa eksis dalam menjaga akidah kita, dalam menjaga keimanan kita, agar kita tak goyang di tengah persoalan-persoalan dunia global, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Tidak hanya persoalan musibah yang sifatnya bencana alam saja, bukan, tapi berbagai macam. Tidak hanya itu saja, di mana-mana. Seolah-olah bumi itu mengatakan, hei manusia, kalian ini pelaku kerusakan di muka bumi, pergi. Jadi seolah-olah bumi itu hari ini menolak kedatangan manusia. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah bumi ini hari ini tuh enggan melihat kedatangan kita. Enggan menerima kedatangan manusia. Kalaulah bumi ini bisa berbicara, dia katakan, hei manusia, kami sudah capek dengan kerusakan yang kalian lakukan, pergilah. Begitulah seolah-olah. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Maka perkataan ini sebenarnya menurut para ulama begitu dalam. Innal ladzina qalu rabbunallah. Kata Allah, sesungguhnya yang mengatakan ana rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Karena sesungguhnya di dalam ilmu tasawuf itu, di dalam ilmu hikmah namanya, ada salah satu pernyataan
daripada para ulama alim saleh, para khalaf, para orang-orang terdahulu, salaf itu. Apa kata mereka? Man arafa rabbah, arafa nafsah. Wa man arafa nafsah, arafa rabbah. Yang kenal Tuhannya, maka dia kenal diri dia. Yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhannya. Jadi seolah-olah syair ini, hikmah ini menunjukkan kepada kita bagaimana manusia hari ini bertolak belakang daripada maksud syair tersebut. Kita tak kenal Allah. Kita hanya berharap Allah mengenal diri kita. Betapa sombongnya manusia sekarang. Allah, perhatikan aku. Engkau kenal aku tidak? Tapi ketika manusia ditanya, "Hei manusia, kau kenal Allah apa tidak?" Manusia secara zahir mengatakan, "Kami kenal Allah, tapi kami tak beriman kepada Allah." Kami kenal Allah, tapi kami tak beriman kepada Allah. Begitulah seolah-olah manusia hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa kesedihan Nabi itu sebelum wafatnya itu menjadi persoalan serius. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi membuat satu tulisan yang sangat-sangat, menurut saya, termasuk tulisan yang sangat perlu untuk diperhatikan. Kata beliau, dalam tulisan itu, beliau mengambil satu pemahaman yang sangat sederhana. Ummati, ummati, ummati. Jadi Nabi, Pak, sebelum wafat, ketika ruh sampai di garah tenggorokan, itu yang diomongkan kita, yang diomongkan itu kita. Sebagian manusia, bukan sebagian, mayoritas manusia, kalau ruh sampai di tenggorokan apa bisa ngomong? Tidak bisa, Pak. Udah begini, Pak. Jangankan manusia, Fir'aun itu, Fir'aun ketika berada di dalam laut itu, dalam satu riwayat daripada Ibnu Katsir itu, sempat Fir'aun itu untuk bertobat. Cuman kata malaikat, kalau sempat dia bertobat, maka kita termasuk yang merugi gitu. Jadi jangan sampai Fir'aun itu tobat, masukin air ke mulutnya gitu. Jadi air ketika masuk ke mulutnya nggak sempat mengucapkan bertobat, tuh nggak sempat itu. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama itu. Jadi orang kalau sudah mengetahui bahwa diri dia tidak mau sekarat, sudah mau mati, itu mereka akan berpikir, Pak, untuk bertobat itu berpikir. Itu naluri manusia, Pak. Ketika manusia ini tahu bahwa dia dalam bencana yang besar, ketika dia tahu hasil perbuatan dia, misal saya melakukan kebakaran, saya bakar api di dalam rumah. Kalau ketika api itu kecil, saya tak sadar kalau itu akan membuat ancaman bagi saya. Tapi kalau sudah besar, dia baru sadar dia. Di situ penyesalan muncul, sama seperti Fir'aun itu. Ketika masuk di dalam air itu, di dalam laut itu, baru muncul penyesalan bahwa diri dia tidak sekuat yang dibayangkan oleh diri dia sendiri. Ternyata masih ada yang lebih besar. Kata Allah, "Fauqa kulli dzi ilmin alim." Di atas orang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu gitu. Di atas kebesaranmu masih ada orang yang lebih besar lagi. Sehingga Fir'aun itu sempat ingin bertaubat itu. Cuma kata para ulama-ulama tafsir itu, tidak sempat, tidak mau dia, tidak bisa. Kata malaikat, jangan sampai dia bertobat. Jadi kasih air mulutnya. Jadi tidak bisa mulutnya bergerak. Sama istilahnya manusia ketika roh sudah sampai di sini, Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa berbicara. Kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan Nabi itu di situ. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi bilang begini, ummati, ummati, ummati. Apa kata Nabi? Umatku, umatku, umatku. Mengapa Nabi mengucapkan umatku, umatku, umatku? Seolah-olah Nabi mengatakan, ada apa dengan umat ini? Ada apa dengan umat ini? Ini kita perlu lihat, Pak. Mengapa Nabi kok begitu serius mengatakan ummati, ummati, ummati itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyadari dari perkataan Nabi sendiri, banyak sekali kekhawatiran Nabi yang terjadi hari ini dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau mengatakan,
ummati, ummati, ummati. Beliau mencoba memahami, menelaah lebih dalam maksud tersebut. Itulah di antara desahan terakhir Nabi sebelum wafat. Apa kata beliau? Ketika seorang Edward Gibbon pernah melakukan sumpah serapah bahwa Muhammad adalah pembohong dan akhir hayatnya cenderung pada seksualitas dan individualitas, adalah sampah, katanya. Hartaku, hartaku, hartaku. Padahal Nabi adalah seorang kepala dari sebuah negara yang baru dilahirkan. Nabi Muhammad bukan raja yang ketika ajal sudah mempersiapkan pewarisan dan para pewaris-pewarisnya. Bukan pula diktator yang setelah meninggal menuai hujatan dan pengadilan. Dan terakhir itu bersih. Nabi itu bersih. Ia tulus ikhlas memikirkan keselamatan umatnya, gitu. Bayangkan, Pak, keseriusannya. Sampai seorang pengamat pemikiran, dia kata, melihat dari sisi yang berbeda. Apa sebenarnya yang ditakuti oleh Nabi? Sampai Nabi mengatakan 3 kali, ummati, ummati, ummati. Kita lihat, Bapak Ibu. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata baginda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar baginda Nabi berkata, yaqulu innama misli, innama masali. Sesungguhnya, kata Nabi, permisalanku, wa masalun nasi, dan permisalan manusia, kama thali rajulin, seperti seorang pemuda, istauqada nara atau auqada nara, menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika lampu itu sudah hidup terang benderang, ja'alal farash wa hadhihi dawab allati taqa'u finnar. Maka datanglah ketika cahaya api tadi, serangga, dawab, faras. Faras itu seperti binatang apa namanya yang bisa dimakan itu? Jarot itu. Ya Allah ya Rabbi. Yang kita tangkap di rumput-rumput itu, belalang. Belalang. Itu aja susah bilangnya, bukan? Belalang, binatang melata. Itu mereka datang, Pak, menuju api tersebut. Kemudian kata Nabi, wa yaqa'na fiha. Mereka semua binatang-binatang ini tadi datang ingin masuk ke dalam api tersebut. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibuhun. Nabi, laki-laki tersebut berusaha menarik daripada serangga tersebut. Diambil satu-satu, jangan sampai ada serangga ini masuk ke dalam api dan terbakar. Tapi kemudian fayaftahibna fiha. Mereka tetap datang mau ke sana. Fa'ana akhudhuhu, dan kata lelaki tersebut, aku akan tetap mengambil mereka. Fa'ana akhidhukum bihujazikum anin nar, jangan sampai kalian terjerumus dengan api neraka, api tersebut. Wahum yaftahimuna fiha, tapi mereka tetap istiqamah untuk masuk ke dalam api tersebut. Penjelasan hadis ini, kata para ulama, wahadhihi amsalun darabahan Nabi SAW. Ini permisalan yang dibuat oleh Nabi li ummatihi, untuk umatnya, liyunabbihahum, agar Nabi bisa memberikan peringatan kepada kita semua umat manusia ini, ala istish'ar al-hadr khawfun at-tawarru' fi maharimillah. Saking sedihnya Nabi, takutnya Nabi buat permisalan bahwa diri dia, Nabi, itu melihat serangga-serangga yang masuk itu adalah kita nih, manusia ini. Yang oleh Nabi kata, jangan kalau kalian dekati. Jangan dekati api neraka itu, jangan dekati. Allah dah kata, pelaku masuk neraka ini Allah dah sebut. Bahkan penghuni-penghuni neraka ini Allah dah sebut. Yang tak sholat masuk neraka, yang rakus, yang semua Allah sebut.
Tapi mengapa manusia justru cenderung untuk mendekat kepada api neraka? Saya pernah memiliki ilustrasi begini. Satu ketika Pak, di persimpangan itu, pernah ada tulisan besar riba. Di persimpangan Masjid Pancasila itu, dalam perempatan itu, pernah ada tulisannya riba besar. Tapi dalam gambaran di situ api Pak yang membara dan membakar. Dan itu tidak sedikit yang membuat orang sadar. Kita perlu Pak buat tulisan di situ. Woi rakus, dibuat gambar manusia yang dibakar api begitu. Kita buat Pak yang besar. Kira-kira sadar enggak manusia itu? Hanya saja manusia hari ini tuh memang karena api neraka ini tidak nampak, itu aja. Tapi kalau jelas api neraka ini di depan matanya, tak usahkan api neraka Pak. Api kompor aja, tidak akan dia dekati Pak, kalau dia tahu Pak. Tapi karena api neraka ini tidak nampak. Jadi seolah-olah mereka tetap ingin mengejar. Nabi kata, jangan kalian dekati ya. Jangan dekati api, jangan dekati api. Dicabut sama Nabi Pak, ditarik satu-satu. Ditarik oleh Nabi satu-satu Pak. Nabi menarik kita Pak satu-satu. Bagaimana cara Nabi menarik kita? Cara Nabi menarik kita dengan menyampaikan, hei umatku, kata Nabi, tuh api itu panas, mundur, mundur. Bagaimana cara kita mundur? Lakukan perbuatan yang baik. Lakukan, tinggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan, kata Nabi. Tidak usah kalian dekati. Kalau salah satu penghuni neraka sakar itu adalah orang tidak sholat, maka kalian sholat. Kalau salah satu penghuni neraka sakar itu adalah orang-orang yang perusak, kalian jangan merusak. Adalah pemakan harta anak yatim, kalian jangan makan harta anak yatim. Begitu cara Nabi mengingatkan. Sekarang Nabi sudah wafat. Bagaimana cara Nabi narik? Kalau Nabi masih hidup, siapapun di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang melakukan perbuatan yang salah, ditarik Pak. Dinasehati sama Nabi. Jangan, kata Nabi. Sekarang tidak Pak. Nabi tak ada. Bagaimana caranya? Kembalikan urusan kita kepada pemahaman para ulama-ulama yang merujuk kepada pemahaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hari ini mewariskan ilmu dari Nabi. Inilah cara Nabi untuk mengingatkan dan menarik kita agar tidak terjerumus dalam neraka. Nabi memberikan persoalan itu bukan tanpa sebab. Kembali kepada persoalan tadi. Karena Nabi khawatir umatku, kata Nabi. Kekhawatiran Nabi itu sangat serius, Pak. Sangat serius. Kata umat itu, kalau kita lihat, Pak. Kata umat bukan hanya sekedar keluar dari bibir Nabi. Al-Quran menyebutkan setidaknya ada kurang lebih 70 kali kalimat umat Nabi sebutkan. Artinya ketika kalimat umat itu disebutkan dalam Al-Quran itu mayoritas Pak ajakan pada kebaikan. Ajakan pada kebaikan. Kita lihat Pak. Wal takum minkum ummatun. Agar kalian menjadi umat yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Betul apa salah itu? Wal takum minkum khaira ummatin. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya umat. Sehingga kita ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kita ini akan menjadi sebaik-baiknya umat. Pertanyaannya, sebaik-baiknya umat itu pakai syarat apa tidak? Pakai syarat apa tidak? Pakai. Maka kata Nabi dalam hadisnya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu berada pada syaratnya, Pak. Al-muslimuna ala syurutihim. Kita tidak bisa ucuk-ucuk menjadi orang beriman begitu. Tidak bisa, Pak. Ada syurutnya, ada syaratnya. Ada. Lo mau jadi orang beriman harus pakai syarat, bro. Begitu, Pak. Sama, Pak. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ada kelapa yang tinggi, kita ambil. Tidak ucuk-ucuk kita bisa jatuh. Tidak, Pak. Pasti ada syaratnya, Pak. Syaratnya kalau mau ngambil panjat, kalau tidak pakai gala. Salah satu cara kita untuk bisa dapatin kelapa, salah satunya manjat. Kalau tidak, cari gala yang panjang, bisa lo ambil. Itu bahasa isyarat.
Itu bahasa isyarat. Dan itu bahasa syarat. Bukan hanya isyarat, tapi syarat. Betapa untuk menggapaikan sesuatu itu begitu. Sama Pak dengan iman. Maka disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Segala sesuatu itu perlu dengan syarat. Seorang muslim bisa menjadi mukmin yang baik ala syurutihim. Mereka harus pakai syarat. Apa syaratnya? Nah, ini yang harus kita pahami. Maka Nabi dalam pengibaratan tadi, itu Nabi seolah-olah mengingatkan kepada kita, Pak, betapa Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada kita itu tidak main-main. Kasih sayangnya Nabi kepada kita serius, Pak. Sampai wafat saja, sebelum wafat yang keluar dari lisan Nabi hanya ummati, ummati, ummati. Mengapa kita perlu mengingatkan kembali kepada semua manusia terkait apa yang dikhawatirkan Nabi? Karena manusia hari ini sudah terlalu jauh terlena. Bahkan mohon maaf, kadang dalam Isra wal Mi'raj, di dalam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam penjelasan Syama'il Muhammadiyah masalan, kita tak pernah lagi mengulang kembali kekhawatiran Nabi terhadap sesuatu. Bahkan kita acuh, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, ketakutan Nabi terhadap kita, ketakutan Nabi terhadap umatnya di akhir zaman itu sampai disuliskan oleh para ulama. Ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Yang dikumpulkan ini baru hadis-hadis sahih aja, Pak. Itu ada 40 lebih hadis, Pak, tentang kekhawatiran Nabi terhadap kita. 40 hadis. Artinya, kalau ada 40 hadis saja, berarti sudah ada 40 kekhawatiran Nabi terhadap kita. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak 40 itu? Satu aja kita kalang kabut, Pak. Ya, kalau dalam satu hadis itu, satu kekhawatiran. Kalau dalam hadis itu punya 4 penyakit. 4 kali 4 berapa, Pak? Kan begitu. 160 lebih kekhawatiran Nabi. Jadi bukan sedikit, Pak. Artinya kekhawatiran Nabi terhadap kita sangat serius. Maka kita kembalikan kepada pemahaman tadi. Ibarat binatang melata tadi, yang menuju ke api neraka tadi, itu ibarat manusia. Yang ternyata hari ini, Pak, benar. Siapa yang menarik, Pak? Siapa yang menarik? Justru saya tanya Bapak Ibu, lebih banyak mana? Binatang yang menuju kepada api neraka itu atau yang menarik? Lebih banyak mana? Kalau kita ibaratkan, tangan Nabi ada berapa? 2. Yang jumlah kira-kira, jumlah serangga, jumlah binatang melata, karena mereka terpancar dengan cahayanya api tadi. Kira-kira yang mendekati api itu 1 atau 2? 2 serangga itu. Banyak. Jadi saking banyaknya serangga yang menggerogoti api tersebut, Nabi tarik satu-satu. Sementara Nabi cuma punya tangan 2. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi paham ya? Begitulah. Kasih sayang Nabi kepada kita sampai sebelum Nabi wafat pun tak pernah terputus. Hanya untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Maka Bapak Ibu, kata guru saya, yang disebut dengan kalimat ummati, 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 bukan hanya sekedar untuk para sahabat, bukan. Bukan untuk sahabat Nabi, bukan. Bukan hanya itu. Bukan hanya untuk tabi'in, bukan. Bukan hanya untuk tabi'in, bukan hanya mereka saja. Tapi untuk siapa? Kita semua yang hidup di akhir zaman. Karena kedekatan dunia hari ini dengan perkataan Nabi, semua yang Nabi sampaikan hari ini lebih dekat daripada dahulu. Waktu saya tahun 2015, saya sudah mengalami, Pak, di tahun 2015 itu, ketika saya hidup di Yogyakarta itu, bagi saya keadaan itu sudah sangat-sangat mengerikan. Kenapa begitu? Kita berhadapan langsung dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, ada yang rakus, ada yang gempa bumi di sana sini karena kerusakan mereka, karena kelakuan mereka. Ada orang-orang yang aliran sesat, berpaling dari jalan Allah. Ada kelompok liberal yang tidak mau sholat, cukup sholat dengan hati saja. Itu berada di sekeliling kami, Pak.
itu berada di hadapan kami. Saya berhadapan dengan orang yang tidak mau sholat, kami cukup sholat dalam hati, gitu deh. Bapak Ibu saya tanya, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang tersebut, itu baru satu persoalan. Ketika kami pergi, mohon maaf, jalan ke mall, ketika kita jalan di mana-mana, ini di Yogyakarta. Kita jalan kemana-mana misalnya, kita jalan ke Malioboro dan lain tempatnya. Bapak Ibu lihat, bagaimana pakaian manusia. Bagaimana pakaian manusia? Di situ mayoritas siapa? Manusia. Seperti apa pakaian perempuan-perempuan itu? Pakaiannya mendekat kepada ke neraka. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Bayangkan, perempuan yang bisa masuk neraka itu siapa? Yang pakai pakaian sempit. Yang telanjang. Kalaulah bahasanya begini. Allah kata, tutup auratmu. Ya kan? Tutup aurat. Jadi perempuan tutup aurat. Ketika perempuan tutup aurat, bahasa ini dipelintir. Yang penting kami tutup aurat. Tapi bagaimana caranya? Pakailah pakaian yang menyerupai telanjang. Maka cara pakaian yang menyerupai telanjang itu bagaimana? Pakailah pakaian yang sempit, yang menampakkan lekuk itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, terbukti tidak perkataan itu? Semuanya Pak, mayoritas sekarang, di mana-mana. Itu tahun 2015. 10 tahun yang lalu, keadaan itu yang saya temukan. Jadi perempuan-perempuan di 10 tahun yang lalu, pakaiannya sempit. Tapi sekarang 2025, bagaimana model pakaiannya? Hampir telanjang. Artinya, ketika 2015, belum banyak yang betul-betul telanjang, maka di 2025 ada kemungkinan besar bahkan ke depan orang nggak pakai baju. Mungkin apa tidak? Ini ibaratnya Pak. Jadi Nabi kata, kalau tak pakai baju masuk neraka. Maka bagaimana caranya biar tidak masuk ke neraka itu? Maka pakailah baju. Cuma kalau tidak pakai baju langsung masuk neraka. Nah, sekarang bagaimana caranya biar bisa mendekati apinya saja? Mendekati aja. Pakai pakaian yang sempit sesempit-sempitnya. Artinya menampakkan lekuk tubuh. Nah, ini persoal permisalannya Pak. Sederhananya begitu. Sehingga dicari cara untuk bisa mendekat ke api neraka. Saya mengatakan, di 2015 kekhawatiran saya, ketakutan saya, udah seperti itu Pak. Bagaimana dengan sekarang? Ternyata, dalam pikiran saya salah. Waktu itu saya mengatakan, oh mungkin hanya sekarang. Ke depan insya Allah lebih baik. Ternyata, sampai di sini, melihat keadaan sekarang. Ya Allah ya Rabbi, lebih parah daripada 2015 yang saya pandang. Itu beda tempat. Bagaimana kalau di tempat yang sama di tahun 2025? Apakah perbandingannya 2015 dengan 2025 sama? Saya yakin tidak sama. Kenapa? Karena kata Nabi, zaman itu makin akhir akan makin menampakkan syirarun nas, kata Nabi. Semakin akhir zaman itu akan semakin menampakkan kekacauan, akan semakin menampakkan kebrutalan manusia. Maka Bapak Ibu, yang sadar dengan hadis yang saya bacakan ini, maka kita yang harus mencari keselamatan bagi diri kita. Kata Nabi, kalau kalian tidak mau cari selamat, ya sudah terjerumus Pak. Makanya Bapak Ibu lihat, manusia isinya rakus sudah semua. Jadi, bagaimana cara membahasakannya? Sekarang kita ambil contoh permisalan. Mengapa? Ya kita tidak sedang menghujat siapapun ya. Tapi mengapa bencana itu silih berganti datang? Harusnya kita mengambil hikmah dari situ. Mengapa bencana itu datang silih berganti? Bahkan kita ini siaga darurat ini. Riau ini masuk dalam siaga. Ya siaga tanggap darurat sekarang nih Riau itu. Bapak Ibu bisa dipahami kalimat itu. Tadi malam balik dari kajian maghrib itu, habis isya saya pulang lewat sini sampai ke
Itu jalan sudah banjir, Bro. Dalam benak saya terbayang begini, ya Allah, ini kalau sempat, itulah bahasa pikiran kita sekarang. Karena kita merujuk kepada kejadian yang pernah terjadi di beberapa tempat di Sumatera ini, Pak. Kekhawatiran kita khawatir. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya cuma membayangkan begini. Na'udzubillah. Kita sedang beraktivitas. Tiba-tiba datang banjir bandang, mati kita, Pak. Sedangkan kita dalam keadaan mohon maaf, sedang bermaksiat kepada Allah. Gimana Bapak Ibu bayangkan itu? Na'udzubillah itu mah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Begitulah Pak kekhawatiran. Jadi ketika saya lewat air itu Pak, lewat air banjir yang di daerah, yang di depan mendekat awal Bros itu saya berpikir, ya Allah, ini air semua. Dan ini kaki saya masih bisa menyentuh Pak. Gimana kalau kaki ini tidak bisa tersentuh lagi? Kalau air itu semakin tinggi, kami bisa berenang. Emang anaknya Nabi Nuh alaihi salam itu tidak bisa berenang? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang menuju ke gunung tersebut, ila jabalin ya'simuni minal ma'. Akan menyelamatkan aku dari air. Tapi apa yang terjadi Pak? Sak gunung-gunung, kata bahasa orang Jawa, sak gunung-gunungnya, sampai gunung-gunungnya pun hilang. Coba bayangkan, kalau Allah berkehendak, kun faya terjadi. Baik, kita lanjutkan hadis tersebut. Maka kata guru saya, maka tidak salah jika para ulama pada abad yang kedua dan ke-6 Hijriah beda pendapat tentang makna umat. Al-Laiti bin As-Sa'ad mengaitkan umat dengan kaum nabi-nabi. Sementara Abu Ja'far At-Tabari memaknainya sebagai kelompok manusia yang terkait pada satu mazhab ataupun agama. Tapi Al-Khalil mengatakan itu arti umat keseluruhannya. Yang suka ingkar ataupun taat, kata dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitannya dengan persoalan umat hari ini? Kekhawatiran Nabi terhadap kalimat ummati itu seolah-olah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kelak di akhir zaman banyak manusia yang akan menyimpang daripada Allah dan Rasulnya. Manusia yang rakus kira-kira menyimpang apa tidak? Manusia yang serakah kira-kira menyimpang apa tidak? Mereka punya gangguan. Apa gangguannya? Gangguan jiwa. Gangguan psikologi. Mengapa mereka tidak memperhatikan yang lain? Mengapa mereka tidak memperhatikan ekosistem? Wah, ini bahasa Ulil Absar Abdallah. Ekosistem. Mengapa? Itu pertanyaan kita. Kita ambil contoh. Ada manusia di dalam masjid ini. Tiba-tiba di luar situ ada jamaah yang ngidupin api. Dimasukkannya asap itu ke sini semua. Kira-kira yang merasakan asap itu dia doang atau kita semua? Pertanyaannya, mengapa dia masuk, dia bakar itu dan dia relakan asap itu untuk kita hidup? Jadi seolah-olah dia tidak merasa bersalah bahwa manusia ini semua tidak bisa menghirup asap. Kita nggak tahu Pak, di sini ada yang penyakitnya asma, jantung dan lain sebagainya. Tapi yang lain menghisap semua. Cuma pertanyaannya, apakah dia sadar dengan perbuatan dia? Dia sadar Pak, sadar. Orang dia bakar dengan cara yang sadar kok. Orang dia menghirup memasukkan asap itu dengan cara yang sadar kok. Artinya, manusia hari ini melakukan kezaliman, melakukan perbuatan itu dengan cara yang sadar. Maka kata Nabi, kira-kira binatang melata tadi, kira-kira binatang seperti kalajengking, seperti serangga yang menuju api tadi sadar apa tak sadar? Sadar. Kalau mereka tak sadar, mereka tak lakukan Pak. Masih mending kalau mereka tidak sadar. Tapi mereka melakukan dalam keadaan sadar. Artinya, kemungkaran, kemunafikan, kerusakan, mereka melakukan dalam keadaan yang sesadar-sadarnya. Artinya apa? Disitulah yang Nabi sebut syararun nas, kejahatan manusia. Misal, ada orang
Ada imam tiba-tiba ditusuk. Ternyata orangnya gila misalkan. Lah kalau orang gila, akalnya sehat apa tak sehat? Tidak sehat akalnya, Pak. Nah kalau akalnya tak sehat, itu bisa disebutkan kejahatan nggak? Ada orang gila tiba-tiba nusuk gitu. Kira-kira itu bisa dibilang kejahatan nggak? Nggak bisa, Pak. Dihakimin pun nggak bisa. Lah ini yang melakukannya sadar, kira-kira kejahatan nggak tuh? Yang dikatakan kejahatan kalau dilakukan dalam keadaan akal sehat. Itu baru bisa dikatakan kejahatan. Lah sekarang, pelakunya semuanya akalnya sehat semua. Berarti jahat dia tuh. Itulah yang disebut dengan kejahatan itu. Syararun nas. Maka kata Nabi, saya lanjutkan hadisnya, Pak. Kita penjelasannya. Wal wuqu' fi ma'asihi, kata Nabi. Permisalan ini, kata Nabi, aku berikan kepada umatku, kata Nabi, untuk memberikan penjelasan kepada mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk memberikan peringatan kepada mereka tentang bahaya keharaman terhadap keharaman-keharaman yang Allah berikan. Wal wuqu' fi ma'asihi, dan terjebak dalam kemaksiatan. Wa mustila lahum dzalika bima ayanuhu wa syahaduhu min umurid dunya. Permisalan itu, kata para ulama, Nabi berikan kepada umat manusia tentang persoalan-persoalan dunia. Liyuqarrib dzalika min afhamihim, agar mereka ini paham. Wa yakunu ablagh fi mau'izatihim, biar menjadi penasehat bagi mereka yang sebaik-baiknya. Famatsala ittiba'us syahwat, yang mengikuti syahwat, permisalan orang-orang yang mengikuti syahwat, ilan nar, menuju api neraka, biwuqu'il faras, sama seperti keadaan binatang-binatang yang tadi yang mendekat kepada api neraka. Kemudian apa faidah daripada hadis ini? Al-fawaid at-tarbiyah minal hadis. Apa faidah-faidahnya? Daripada faidah-faidah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut. Yang pertama, darabal amsal wasilatun ta'limiyatun hayyatun. Permisalan ini diberikan oleh Nabi dalam hadis ini agar menjadi pembelajaran bagi manusia secara zahir dan nyata. Apakah Nabi sadar akan perbuatan manusia hari ini, Bapak Ibu? Pertanyaan saya, apakah Nabi sadar dan tahu perbuatan manusia hari ini? Tahu enggak Nabi perbuatan manusia hari ini? Tahu. Karena itulah Nabi sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Kelak umatku akan mendekat kepada api neraka. Kelak umatku akan terjerumus dalam kerakusan. Kelak umatku akan terjerumus dalam kemungkaran. Kelak akan terjadi perzinahan. Kelak akan merajalela riba. Semua Nabi sebutkan. Mengapa Nabi sampaikan? Li'alla yaqa'an nas bihi, agar manusia tidak terjerumus di situ. Nabi sampaikan. Cuma kita lebih memilih terjerumus daripada tidak terjerumus. Sudah tahu jurang itu ada apinya, ada binatang buasnya, masuk juga. Akhirnya apa? Dimakan kan? Nah, itulah yang dilakukan umat sekarang itu. Cuma ada lubang yang besar, di dalamnya ada harimau. Ada orang di sekitar lubang bilang, "Pak, hati-hati, di lubang itu ada harimau, nggak usah masuk. Di lubang itu ada ular, nggak usah masuk. Nanti kalau Bapak masuk, nanti Bapak sakit, Bapak digigit, mati." Cuman Bapak ini bilang, itu kan nggak kelihatan, karena ada jaring-jaring. Cuma orang di sini kan sudah pengalaman ini, Pak. Orang ini sudah pengalaman yang berada di sekitar itu. Itu cuma jaring-jaring, bukan ular. Itu paling juga ular kayu. Aman itu. Akhirnya masuk. Mati dia. Itulah masalah permisalan manusia sekarang tuh begitu. Sudah dikatakan jangan mendekat, nanti terbakar. Enggak apa-apa, itu kan cuma sebentar ini aja. Akhirnya masuk dia, terbakar betulan, Pak. Inilah manusia sekarang. Kemudian, tuhaqqiq al-hadaf at-ta'limi idza ahsana al-muallim ikhtiyaruha wa darabuha fi waqtil munasib. Ala tara Nabi daraba mathalan fi hadzal hadis bihalihi wa hirsih ala inqadhi ummatihi. Apa kata dia? Kata para ulama, Nabi memberikan penjelasan ini menjadi pelajaran penting bagi orang-orang, termasuk kita, Pak. Dan Nabi ahsanul muallim. Nabi sebaik-baiknya guru bagi kita. Yang seharusnya kita bisa mengambil pelajaran daripada nasihat yang disampaikan oleh seorang nabi kepada kita. Agar
kita ini bisa selamat. Dan itu wujud perhatian seorang nabi terhadap umatnya. Sekarang kita lihat, nabi mana di antara para nabi selain daripada Nabi Muhammad yang memikirkan umatnya? Kita ambil Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh ini ingin menarik orang untuk meyakini bahwa Allah itu adalah Ahad dengan menunjukkan kekuasaan, betul ya? Dengan menunjukkan mukjizatnya. Apa salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam? Onta Nabi Saleh. Tapi bayangkan Pak, apa kelakuan manusia ketika itu? Dibunuhnya onta Nabi Saleh itu. Dibunuhnya Pak. Sekarang pertanyaannya, ketika dibunuhnya onta Nabi Saleh ini, Nabi Saleh berdoa enggak kepada Allah? Berdoa enggak kepada Allah? Berdoa, apa doanya? Doanya semoga orang ini dilaknat oleh Allah, diberikan azab. Allah turunkan penyakit bagi mereka Pak. Nabi Muhammad dilempar batu di Taif, berdarah semua di sini Pak. Nabi Saleh nggak pernah dilempar, tidak dilempar Pak. Nabi Saleh, bahkan Nabi Yunus minggat duluan. Nabi Yunus minggat duluan. Nabi Muhammad berdarah, luka. Ketika Malakul Jabal berdoa, ya Rasulullah Muhammad, aku berdoa kepada Allah, apa perlu aku angkat gunung ini, kata malaikat, untuk menghancurkan orang-orang Taif? Nabi cuma mengatakan apa? Tidak. Hum qaumun la yafqahun. Mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ntar juga mereka akan beriman. Aku berdoa semoga dari tempat ini akan lahir para orang-orang yang alim dan soleh. Hari ini lahir Pak, orang-orang soleh di Taif. Artinya Pak, Nabi tidak pernah meminta doa kepada Allah untuk kehancuran kita, nggak pernah Pak. Sampai wafatnya dia katakan umatku, umatku, umatku. Nabi tarik sampai mau wafat Pak. Sampai mau wafat. Cuman umat yang ditarik ini tak mau ditarik. Dia masih ngikut yang ekor binatang tadi, masuk aja lah, masuk gitu. Itulah sebabnya kenapa neraka itu tidak zahir. Kalau sempat neraka ini zahir, nampak oleh mata kita, tak ada yang melakukan perbuatan kejahatan itu, tak ada. Takut semua. Sedangkan dibakar api rokok yang lompat-lompat, sedang main catur, main judi, dibakar sama bininya, tangannya pakai api rokok, lompat dia Pak. Sakit kata dia. Baru api rokok, belum api beneran kan? Baru api rokok. Gimana kalau api neraka Pak? Nah, ini poin penting. Kemudian Nabi berkata, wa marratan daraba masalan bi mashhadin yanzuru ilaihi as-sahaba bi a'yunihim. Ina mara'a imra'atan minas sabi qad tahlufu sadiyaha tasqi idza wajadat sabiyan fi as-sabi akhadathu. Ini Nabi menceritakan. Nah, kemudian yang kedua, apa kata Nabi dalam kalimat tersebut? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Nah, Allah itu kata Nabi, ketika terjadi persoalan hal tersebut, Nabi kata Allah lebih arham, lebih rahmat daripada hamba dia sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah sudah kasih sama kita. Allah kasih jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmatnya, kita tak mau. Kita berpaling. Illal ladzina tabu wa amanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Yang kedua, asyahwat adatan ma taqudul insan bizumami anfihi ila halakihi. Apa kata ulama? Syahwat itu kebiasaan mengajak manusia kepada kehancuran. Kemudian sayyama idza iftaqada dzalika al-insan al-mi'yar asy-syar'i fi ta'amul ma'a tilka syahwat. Kalaulah manusia itu sudah bermuamalah, berbuat bersama, bekerja sama dengan syahwatnya, fakullul ladzina faqadu as-sitra ala syahwatihim, segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan syahwat mereka akan menjerumuskan mereka sesuai dengan keinginan syahwatnya. Jadi orang yang sudah menjadikan syahwat dia Tuhan itu selesai Pak, selesai. Orang yang sudah mempertuhankan syahwat selesai. Maka Bapak Ibu, persoalan syahwat ini persoalan serius itu. Maka kata para ulama, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bilang begini, syahwat itu ada 3. Syahwat kemaluan, itu pelaku zina, yang suka berzina,
Nah, ada seorang ustadz menuliskan itu, ada 11 perbuatan dosa besar yang berkaitan tentang faraj, kemaluan. Salah satu di antaranya adalah zina, ada liwat dan lain sebagainya. Selingkuh, itu dosa besar itu. Jadi ada 11. Kapan waktu kita bahas, Pak? 11 dosa kemaluan. 11 dosa kemaluan. Sekalipun mereka sudah suami istri. Ada 11 dosa kemaluan. Salah satu itu. Nah, dosa kemaluan ini itu bagian daripada syahwat. Namanya syahwatul faraj. Jadi ittiba'us syahwat, mempertuhankan syahwat dalam urusan kemaluan. Ini menurut Bapak Ibu, mungkin enggak prostitusi itu dihapuskan? Mungkin enggak prostitusi itu dihilangkan? Pak, penyakit zaman itu syahwat itu. Orang suami istri bisa berpaling gara-gara suami istri ya sah. Tapi perempuan samping itu tidak sah. Tapi bisa dia berpaling. Sampai ada anekdot begini. Mengapa perselingkuhan itu perempuan yang diselingkuhi tidak lebih cantik daripada yang diselingkuhi? Ini anekdot, Pak. Karena syahwat kalau sudah berbicara, apapun terasa enak. Itulah bahasa betul, kata bahasa itu, tai kuda pun terasa coklat, gitu deh. Itu perselingkuhan. Syahwat gitu, syahwat, Pak. Maka sebuah anekdot yang unik itu, Pak. Kenapa perempuan yang diselingkuhi, perempuan yang diajak selingkuh tidak lebih cantik daripada yang diselingkuhi? Nah, itu, Pak, pertanyaan anekdot saja. Meskipun ada yang mungkin mereka anggap lebih cantik dan lain sebagainya, itu terserahlah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa ada orang yang sudah sah nikahnya, tapi dia bisa berpaling untuk perempuan lain? Inilah yang disebut dengan syahwat, yang disebut dengan dorongan hawa nafsu. Bapak Ibu boleh cek itu. Apa persoalan yang paling banyak orang bercerai? Paling banyak. Ya bukan kita ambil paling banyak, tapi rata-rata itu persoalan, mohon maaf, persoalan seksualitas. Persoalan seksualitas. Banyak persoalan ekonomi itu nomor sekian, Pak. Persoalan ekonomi itu nomor sekian. Tapi ternyata persoalan yang lebih besar adalah, oh enggak cocok Ustaz, itu cuma bullshit aja kalau dibilang enggak cocok. Kami sudah tidak ada kesamaan, Ustaz. Kesamaan apa? Dari kapan lu berdua ada kesamaan? Kami sudah nggak ada kecocokan, Pak Ustaz. Ya gimana nggak ada gimana mau ada cocok? Orang kedua-duanya memang tidak mau dicocok-cocokkan. Bisa dipahami, Bapak Ibu. Tapi lebih tepatnya persoalan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, syahwatud dunia. Ini dia, Pak, persoalan kita. Syahwat dunia. Ada seorang orang yang besar, kaya dia, Pak. Kaya dia, imannya kuat. Orang-orang besar ini, Pak, orang yang punya harta, itu dia tidak akan goyah dengan harta, tidak akan. Tapi yang paling bisa menggoyangkan dia adalah wanita. Ujilah kalau tidak percaya. Maka saya pernah berpikir, mengapa sekretaris pribadi itu harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Boleh kita cek. Paling banyak sekretaris pribadi itu laki-laki atau perempuan? Kenapa? Kalau laki-laki ini aja, ini pandang sama pun gitu. Mending yang cari yang bisa agak terang benderang sedikit gitu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Syahwatud dunia. Nabi mengingatkan kita. Kemudian yang ketiga, itu baginda Nabi. Asyahwat bawabatut taghayyur atau taghyir lil fardi wal mujtama. Syahwat itu mampu merubah manusia. Syahwat itu mampu merubah perorangan maupun kelompok. Contoh, ada enggak syahwat kelompok? Kita tidak sedang berbicara, Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan dan mengingatkan kita, mohon maaf. Bapak Ibu lihat kasus yang sudah umum sekarang kan? Apa kasus yang umum sekarang? Kasus kelompok yang sekarang lagi rame apa? Apa Bapak Ibu? Yang lagi rame banget. Kelompok apa? Tahu Bapak Ibu ya?
Kita berdoa kepada Allah, Pak. Semoga Nahdlatul Ulama Allah tunjukkan jalan yang mulia dan kembali kepada khittah garis lurusnya. Bayangkan, syahwatud dunia menggeser, Pak. Syahwat dunia ini menggeser. Dari khittah yang lurus bisa tidak lurus, Pak. Apapun kelompoknya, Pak. Apapun kelompoknya. Apapun kelompoknya. Kalau sudah urusan dunia selesai, Pak. Kemarin guru saya bilang begini. Bahkan sekelas orang-orang yang mohon maaf, kental dan kuat saja bisa tergeser. Seperti jamaahnya Abu Bakar Ba'asyir. Kurang kuat apa doktrinnya, Pak? Tapi tetap terpecah, Pak. Tetap terpecah. Maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghadirkan kita jam'iyah yang baik dan kembali kepada nilai awal. Kembali kepada garis-garis yang lurus, Pak. Kenapa? Takut kita, Pak. Takut betul. Sehingga mohon maaf, Pak, kita ini mau ikut siapa sekarang? Kalau kita sendiri, kita tidak kuat. Kalau kita sendiri, kita tidak paham. Takutnya kita terjerumus dalam perbuatan yang salah. Sementara kelompok yang kita ikuti, mohon maaf, kadang-kadang juga terjerumus dalam syahwatnya. Mungkin kelompoknya tidak, tapi oknumnya. Ini yang menjadi masalah kita. Maka kata para ulama, asyahwat bawabatut taghyir lil fardi wal mujtama. Pintu perubahan bagi perorangan maupun kelompok. Fakullama futihatis syahwat ala masra'iha. Ketika syahwat tersebut terbuka bagi mereka, kana at-taghyir salab. Kalaulah syahwat itu terbuka dan mereka perturutkan, mereka terjerumus dalamnya. Tapi kalaulah syahwat itu terbuka dan mereka bisa melawan, mereka selamat. Kalau tidak, tak selamat. Kita ambil contoh. Ada maling teriak maling. Tahu Bapak Ibu maling teriak maling? Ada ya? Istilah sederhana sekarang, ada maling pencitraan. Dia maling, tapi tidak nampak seperti seorang maling. Nah, itu pandai-pandailah Bapak Ibu menerjemahkannya. Baik, faedah yang ketiga daripada hadis tersebut. Alat doa wal muslihin istishar mas'uliyatud da'wah ilallahi. Bagi para duat, para da'i, kata para ulama, dan muslihin, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang saleh, itu menjadi tanggung jawab penting bagi kalian semua untuk berdakwah kepada Allah, mengajak ke orang lain untuk mendekat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, istilah Nabi dari permisalan tadi, Nabi kan tarik itu satu-satu. Nabi tarik satu-satu binatang-binatang tadi. Sama Pak seperti sekarang. Kita nih, ibaratkan kita sekarang, yang Bapak Ibu mengerti kebaikan itu, tolong tarik Pak. Tolong tarik. Anak tuh tarik. Nak, jangan masuk neraka loh nak, tarik. Nak, kamu jangan terjerumus dalam neraka nak, tarik. Tarik Pak, tarik. Mau cara nariknya pelan atau keras terserah. Yang penting selamat ya. Bisa dipahami Pak Ibu? Kalau dulu cara nariknya pelan-pelan, bisa. Kalau sekarang enggak Pak. Bagaimana caranya biar serangga itu tidak masuk ke dalam api tadi? Gimana caranya Pak? Sementara api itu tidak bisa dipadamkan. Gimana caranya? Kasih pembatas tak jauh daripada api tadi, kasih batas. Serangga tadi masih bisa manjat gak? Masih. Maka kasihlah setinggi mungkin. Atau matikan api tersebut. Gimana cara matikan apinya? Ya pandai-pandailah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Ini poin penting. Nasihat yang sangat dalam bagi kita. Wal istifadatu minal wasail dakwah al munasibah li kulli asrin wa masr. Maka lakukanlah, kata ulama, lakukanlah, carilah model dakwah yang sesuai dan sejalan dengan zaman dan masanya. Kalau sekarang ini kan modern Pak. Zaman dulu ndak ada kayak gini, sekarang dakwahnya pakai begini. Dulu ndak ada zaman Pak, ndak ada istilahnya kita berdakwah pakai HP, ndak ada Pak. Sekarang ulama-ulama bilang memang sudah saatnya berdakwah itu biar lebih luas dan bisa masuk dalam gen Z dan gen A dan semua gen, maka gunakan. Apa nama yang harus digunakan?
teknologi. Kita disuruh begitu. Mau tak mau, Pak. Mau tak mau. Cuman kita harus bersiap. Kita berani menyampaikan kebenaran, maka kemungkinan akan banyak yang menolak. Bukan hanya menonton, tapi menolak. Jadi kalau harus berhadapan dengan cacian dan makian, ya memang itu ladang. Nabi tidak berhadapan dengan cacian dan makian saja. Nabi berhadapan langsung dengan pedang. Nabi berhadapan dengan darah. Nabi berhadapan dengan luka. Bahkan Nabi berhadapan langsung dengan kondisi yang tidak stabil. Artinya Nabi harus mempertaruhkannya nyawa. Nah kita sekarang baru cuma dicaci maki. Baru cuma dicaci maki. Kemarin itu Pak ada dibilang begini. Ustadz sesat gitu. Banyak Pak. Saya alhamdulillah sudah merasakan caci makian itu. Dibilangnya sesat, dibilang goblok, ustadz apa terserahlah gitu. Dibuatnya begitu. Ya gimana, memang konsekuensinya begitu. Kita mau larang orang juga nggak bisa. Baik di TikTok maupun di YouTube. Apalagi punyanya Masjid Jamiatul Zahidin ini. Sudah berapa subscribernya gitu? YouTube-nya. Apa cinta sunnah itu? TikTok-nya itu. Udah berapa juta itu? Udah berapa banyak yang caci maki? Nggak terhitung, Pak. Yang caci maki itu tidak terhitung. Karena kita cuma menyampaikan kebenaran. Yang menyampaikan kebenaran aja dicaci maki. Gimana kalau yang menyampaikan kebrutalan? Malah didukung kan? Nah itu dia masalah kita sekarang. Makanya manusia sekarang ini akhirnya tidak tahu entah sehat apa tak sehat, kita nggak paham juga. Baik, yang keempat. Yang keempat tadi sudah ya. Dakwah mas'uliyah. Tanggung jawab dakwah itu bukan ustadz saja Bapak Ibu. Semua kita saling berdakwah sama-sama. Masjid, sudah saatnya masjid juga punya peran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan islami. Kalaulah hari ini, Pak Ketua, hari ini adalah kalaulah hari ini kita masih dalam kajian, maka usahakan besok dalam bentuk pendekatan kepada masyarakat melalui mungkin program, yuk kita datang ke rumah si Fulan bin Fulan satu-satu disamperin, ngajak ke masjid. Yang kedua mungkin program sembako bagi orang-orang yang tak mampu, kalau mau dapat sembako datang ke masjid. Sholat di masjid, tidak apa-apa. Memang saatnya begitu. Saatnya sekarang kita tidak usah nunggu kesadaran. Kemarin ada orang minta judulnya begini. Ustadz, kami minta Ustadz ceramah, tapi judulnya begini. Judulnya apa? Beriman tanpa paksaan. Saya jawab Pak dalam ceramah itu. Tidak bisa beriman tanpa paksaan. Tidak bisa. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Hari ini zaman akhir zaman nih, orang beriman wajib dipaksa. Wajib. Itu bahasa narik tadi begitu Pak. Sekarang saya tanya, bahasa narik itu nunggu dia sadar. Nunggu serangga sadar kapan? Nggak akan sadar-sadar. Ini manusia sekarang Pak. Manusia rakus itu kalau kita tunggu dia sadar, nggak akan sadar Pak. Bahkan masuk penjara, keluar penjara buat lagi. Kita ambil contoh. Pelaku narkoba. Keluar penjara ngapain dia? Buat balik Pak, buat balik. Bayangkan tuh. Jadi sekarang itu gimana caranya iman tanpa paksa? Nggak bisa Pak, paksakan. Paksakan. Saya tanya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu umur berapa Bapak Ibu ajar sholat? Dalam bahasa Nabi itu paksaan atau perintah itu? Perintah dan paksaan sekaligus. Kalau nggak mau sholat dia umur 10 tahun pukul. Kan begitu? Pukul itu paksaan atau bukan? Bukan paksaan lagi itu kan, cuman pukulnya baik-baik. Anak hantu kau pak, enggak begitu, itu salah itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Enggak ada Pak, enggak ada istilah sekarang. Maka kalau saya termasuk orang yang sebisa mungkin sebagai orang tua kita harus bisa menggunakan kekuatan kita secara perlahan dan baik yang ma'ruf untuk mengajak keluarga kita. Enggak bisa Pak. Istri, mohon maaf istri-istri yang tak mau dengar perkataan suami. Nah ini masalah nih Pak. Kadang-kadang akhir zaman itu perempuan memang lebih kuat daripada laki-laki. Ini masalah kadang. Di kekuatan perempuan terhadap laki-laki mengajak laki-laki pada neraka, ini masalahnya sekarang. Dek, kalau berpakaian itu yang tertutup lah. Abang tak usah atur-atur lagi. Abang tuh aku yang atur. Akan pusing kepala buatnya. Kalau udah begitu tuh Pak. Kalau ada yang perempuan begitu, mohon maaf ibu-ibu yang begitu, nah, itu penghuni neraka itu. Penghuni neraka itu. Ustaz kok keras sekali? Enggak keras, harus dinasihatin dari sekarang. Kalau enggak bahaya itu. Baik, yang kelima.
hina tura insirafu ba'dan nasi, ketika melihat berpalingnya manusia, au kulluhum an da'watik, mereka berpaling daripada dakwahmu, wa adamu ta'assur biha, tidak ada yang membekas bagi mereka, fala tahzan. Nah, ini dia mengingatkan bagi para dai, buat ibu-ibu, buat kita semua, bapak-bapak juga. Kalau kita ngajak orang, ternyata orang yang kita ajak ini nggak mau, tidak usah sedih.